يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ayo, yang Anda dapatkan di sini itu hafalan. Alhamdulillah, Anda nggak nyangka dalam 7 hari ini, Ane sendiri betul-betul nggak nyangka ini ngomong kayak gini juga merinding. Ane bisa dapat 4 juz dalam jangka waktu cuman 7 hari atau seminggu. Itu yang betul-betul Ane nggak nyangka, dan Ane masih bersyukur sampai sekarang. Mudah-mudahan ini hafalan ini bisa Ane jaga dan bisa membuat Ane menjadi kepribadian yang Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Tanya Ustadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 25 Sya'ban tahun 1941 Hijriah, menandakan kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan mulia, bulan penuh kasih sayang, bulan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersama dengan kita di sini ada Ustadz Muhendri Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat. Amin insyaallah Ustadz. Baik Ustadz, kita sedikit ingin berbicara tentang bagaimana para salafus saleh, sahabat dan orang-orang yang soleh lainnya, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan mulia ini. Mungkin Ustadz bisa berikan gambaran seperti apa mereka menyambut bulan suci Ramadan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada pada gerbangnya bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bawabat syahri Ramadan, gerbangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita meyakini dengan betul bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, apanya saja dari Ramadan adalah mulia. Waktunya, gerakannya, helaan nafas, siapapun akan mendapatkan kemuliaan. Maka gerbang untuk memasukinya pun akan juga mendapatkan kemuliaan. Bagaimana kita dapati baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan murid-murid mereka para salafus saleh rahimahumullah bersikap terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Kita dapati bahwa mereka semua bersiap-siap dengan sungguh-sungguh, karena bagi mereka Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat spesial sekali, sehingga mereka bersiap-siap dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan bersiap-siap 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Bersiap-siap apa artinya? Bersiap-siap artinya melakukan hal-hal yang dapat mengkondisikan mereka untuk meraih kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan puasa. Bagaimana kemuliaan berpuasa itu juga sudah mereka kondisikan pada 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Apalagi bulan Sya'ban seperti ini waktu-waktu terakhir, last minute ya. Kalau dalam pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola, pertandingan bola basket, maka ini waktu-waktu yang sangat mendebarkan. Kenapa? Karena akan masuk benar-benar kepada kemuliaan.
baik kemuliaan puasanya, kemuliaan doa-doa zikir wiridnya, kemuliaan infak sedekahnya, kemuliaan sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, tarawihnya, tadarusnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, dan perbuatan-perbuatan amal soleh yang lain sudah mulai dikondisikan 6 bulan sebelumnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para salafus salih kita yang telah diajarkan oleh generasi terbaik umat ini, generasi sahabat yang memang itu diajarkan, ditekankan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa sekali mereka ya. Mungkin kita perlu sedikit membahas yang sedang viral nih Ustaz. Ada yang mungkin sempat di lini masa sempat ada yang memviralkan bagaimana kalau mereka meminta agar Majelis Fatwa Indonesia untuk mengundurkan terlebih dahulu Ramadan gitu ya. Jangan puasa dulu ini. Ini berhubungan dengan tadi yang sempat Ustadz sampaikan di awal, bahwasanya sekarang kita sedang dalam menghadapi wabah yang luar biasa ini, tidak hanya di Indonesia tapi mendunia. Iya. Itu COVID-19 ini Ustadz. Iya. Jadi sempat ada yang mengusulkan bagaimana kalau Majelis Fatwa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan agar diundurkan saja Ramadan gitu ya. Kalau untuk mensikapi seperti itu bagaimana Ustaz? Padahal salafus saleh tadi bahkan jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya gitu kan. Yeah. Sudah benar-benar bagaimana caranya saya harus menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Iya. Bagaimana menurut Ustaz? Mungkin yang dimaksud adalah bukan mengundurkan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan. Iya. Bulan adalah waktu. Al-waktu yajri, waktu terus berjalan. Mau kita duduk, mau kita berjalan, mau kita berdiri, waktu terus berjalan. Iya. Jadi maksudnya mungkin bukan menunda Ramadan, karena Ramadan pasti akan datang, nggak bisa ditunda. Begitu. Iya. Maksudnya adalah mungkin menunda amaliyah Ramadan. Iya. Kenapa? Karena mungkin yuhtamal, ya istilahnya begitu, dipersepsikan, mungkin, jangan-jangan, ya nanti kalau kita puasa, kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya kita kerjakan pada bulan Ramadan, maka ini akan membahayakan nyawa kita, akan membuat kita sakit, akan membuat bahkan lebih buruk daripada sakit itu, mendatangkan sakit yang parah lalu kematian, naudzubillah, gitu ya. Dari kacamata manusia, hal semacam ini wajar, tidak salah. Manusia berusaha menghindar dari bahaya terhadap dirinya, dan ini adalah perintah agama. Ya, agama memerintahkan kita untuk menghindar dari bahaya. Jadi ketika manusia menghindar dari bahaya, bukan berarti manusia itu takut kepada selain Allah. Dah, kita mah takutnya kepada Allah saja, ya, kepada selain Allah kita nggak takut. Itu ungkapan yang benar, tetapi harus ditempatkan pada tempatnya. Kita takut kepada Allah itu merupakan salah satu bagian dari takut, kata para ulama. Karena takut itu ada dua. Satu, takut yang sifatnya hakiki, ya, takut yang sesungguhnya, dan tidak boleh kita tahu takut hakiki selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya takut natural, al-khaufut tabi'i, takut tabiat, ya, seperti seorang takut sama macan, seorang takut sama binatang berbisa, ya, seorang takut kepada virus yang berbahaya. Ini boleh, ini bukan berarti orang tidak takut atau takut bukan hanya kepada Allah, tetapi justru itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bukan takut istilahnya mungkin ya, tapi waspada terhadap sesuatu yang dapat membahayakan kita. Oleh karena itu kita dapati baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majdum firaraka minal asad." Larilah kamu dari penyakit lepra atau penyakit wabah berbahaya itu sebagaimana kamu lari dari singa, dari macan. Nah, jadi secara kemanusiaan ini tidak bisa disalahkan. Tetapi juga harus diingat bahwa jangan terlalu berlebihan dalam masalah seperti ini. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita tunda, perlu kita rubah dari kebiasaan kita di dalam beribadah di bulan suci Ramadan itu, dan ada hal-hal yang tidak perlu kita rubah. Kenapa? Karena memang tidak ada aspek negatifnya di sana. Contoh umpamanya, kita sholat tarawih. Bukan sholat tarawihnya yang tidak kita lakukan, karena memang sudah difatwakan oleh majelis ulama kita supaya Ramadan ini kita tarawih di rumah saja. Kalau kembali ke puasanya tadi, kalau penjelasannya pada puasanya, berarti boleh untuk tidak melaksanakan puasa jika kita merasa
kita tidak sanggup karena mungkin imunitas kita akan menurun, atau mungkin Ya, jadi tentang kesehatan kita yang berakibat dari puasa, ya, maka prinsip asalnya yang harus kita pakai dulu di dalam kaidah hukum Islam ini namanya melaksanakan azimah, melaksanakan hukum asal dalam Islam. Puasa Ramadan hukum asalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hukumnya wajib. Ini yang kita pakai dulu. Namun ketika ada halangan sakit, ada kemungkinan belum sakit tapi kalau dilaksanakan dia bisa menjadi sakit, itu pun sama hukumnya. Dan juga safar, bepergian jauh, maka ini adalah termasuk keringanan ya yang disebut dalam istilah hukum Islam dengan rukhsah, keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dibolehkan. Namun kita harus cermat juga di dalam menentukan keringanan ini. Jangan sakit pilek keringanan. Sakit batuk, lemas begitu ya? keringanan, sakit batuk biasa keringanan. Jadi sakit minta enjok keringanan. sakit enjok keringanan. Ini namanya kata anak muda sekarang lebay. Ya, berlebih-lebihan. Iya, ya. baik Ustadz. Kita membuka layanan tanya jawab lewat WA di nomor 0855 9117 6303 atau bisa dilihat di bawah ini ya. Kami ulangi lagi, kami membuka termin tanya jawab di setiap sesinya di layanan WA di nomor 0855 9117 6303. Kami ulangi sekali lagi, 0855 9117 6303. Bagi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ya, kami mempersilahkan teman-teman untuk bisa menjalin silaturahmi dengan kami untuk bisa bertanya lewat WA. Kembali Ustadz, tadi kembali ke bagaimana para salafus soleh mempersiapkan diri tadi ya. Kalau mereka punya kiat-kiat khusus seperti apa kira-kira yang mereka lakukan untuk menyambutnya itu? Iya. Tentunya sebagaimana yang kita pahami, setiap generasi, setiap orang punya kekhasan, kekhususan sendiri-sendiri di dalam menyambut tamu agung, menyambut sesuatu yang dimuliakan. Generasi sahabat punya cara-cara mereka. Manusia zaman sekarang punya cara-cara kita. Tetapi yang tidak boleh berbeda adalah prinsip di dalam memuliakan datangnya tamu agung ini, Ramadan ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat dalam bersiap-siap menyambut tamu agung bulan suci Ramadan ini. Secara umum bisa kita simpulkan mereka bersiap-siap dalam dua hal. Pertama, mereka bersiap-siap secara mental. 6 bulan sebelum Ramadan, mental mereka tempa dengan baik, spiritual mereka, ruhiyah mereka istilahnya, mereka tempa dengan sangat luar biasa sekali. Dan yang kedua, mereka melakukan persiapan material, persiapan kebendaan, bendawi, persiapan fisik dan hal-hal yang nyata. Nah, kalau kita lihat seperti apa tuh Ustaz? Kalau ya kita jelaskan dulu ya, yang pertama persiapan spiritual. Persiapan spiritual, mereka sudah mulai menguatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mulai dari sholat mereka. Mereka jaga sholat berjamaah mereka. Tentu dalam kondisi normal, laki-laki sholat berjamaahnya di masjid. Ya, wanita sholat jamaah di rumah walaupun di masjid boleh. Tapi dalam kondisi pandemik global seperti COVID-19 seperti sekarang ini, maka hal itu berbeda pelaksanaannya. Maka sholat berjamaah tetap, tapi berjamaahnya di rumah dengan keluarga. Itu mereka kuatkan. Kemudian apalagi? Mereka menguatkan zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua untuk membiasakan zikir pagi, adkarus sabah, zikir petang, adkarul masa, itu dilakukan. Nah, sehingga kita pun hendaknya mencontoh itu, membiasakan untuk selalu menyempatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus zikir pagi dan zikir petang. Yang ketiga, tilawatul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kehidupan bagi kita. Al-Quran adalah sesuatu yang bisa menghidupkan. Jangankan yang hidup, yang mati pun bisa dihidupkan oleh Al-Quran. Apa itu? Mati hati, mati spiritual, mati perasaan untuk taat kepada Allah, itu bisa dihidupkan dengan Al-Quran. Sehingga mereka pun membiasakan untuk membaca Al-Quran. Semakin dekat mereka dengan bulan suci Ramadan, semakin banyak, semakin intens kedekatan mereka dengan Al-Quran. Mulai membacanya, memahaminya, mengamalkannya,
mengajarkannya, mendakwahkannya, membelanya, dan seterusnya. Ya, sampai Al-Quran ini benar-benar menjadi keseharian dalam kehidupan mereka. Mereka adalah Al-Quran, Al-Quran adalah kehidupan yang sehari-hari mereka lakukan. Gitu. Ini sambil melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi terkait kesiapan kebenaran saja, kita sekali lagi sampaikan bahwasanya kita membuka tanya jawab lewat WA di nomor 0855 9117 6303. Kami ulang saya lagi 0855 9117 6303. Sambil menunggu Ustaz, boleh dilanjut Ustaz? Silakan. Terkait persiapan kebendaan tadi. Yang pertama tadi kesiapan spiritual, kesiapan mental. Yang kedua kesiapan materi, kesiapan kebendaan, kesiapan fisik. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui bukan hanya kesiapan spiritual yang harus ada, tapi juga kesiapan fisik. Karena kalau orang tidak kuat secara fisik, itu merupakan salah satu alasan dibolehkannya kita mengambil keringanan, ada rukhsah. Nah, gitu ya. Seperti orang tidak sehat. Tetapi kan apa kita mau memilih seperti itu? Ya, tentu kita memilih yang terbaik, yaitu melaksanakan hukum asalnya, yaitu azimah untuk tetap berpuasa dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kemuliaan Ramadan dan kemuliaan berpuasa ini. Sehingga ini perlu fisik yang kuat. Nah, untuk fisik yang kuat tidak bisa tiba-tiba simsalabim kuat ya, tidak bisa seperti itu. Tapi perlu ada penyesuaian. Ya, mulai dari yang menjaga kesehatan. Apa kesehatan itu? Sehat itu adalah gerakannya cukup, ya, makanan dan minuman asupan yang masuk cukup, dan istirahat yang cukup. Ini standar orang bisa dikatakan sehat. Ya kan? Kalau orang malas, apalagi stay at home, ya, di rumah tidak melakukan apa-apa, makan tidur, makanya benar, makan tidur lagi. Makanya benar kata orang, pakai masker itu bukan nyari di luar, tapi di rumah supaya nggak bisa makan, katanya begitu. Ya karena makan tidur aja gitu kan. Nah gitu. Jadi harus banyak bergerak di rumah. Emang bisa? Oh bisa. Sekarang di rumah kita bisa stretching, kita bisa push up, kita bisa pull up, kita bisa senam, kita bisa lari-lari kecil dan segala macam. Yang bapak-bapak mungkin bantu istri bantu istri, nyapu, ngepel, masak, nyuci, bisa. Dan ini akan mendekatkan kekeluargaan kita. Ya, persiapan fisik itu gerak. Ini kemudian ada hikmahnya juga bisa ya. Betul. Ini jadi bisa hubungan yang awalnya jauh jadi lebih dekat, lebih betul akrab, sekali. lebih intens, lebih banyak cintanya. Betul. Ini yang saya andai-andaikan ya. Saya andaikan, insya Allah biidnillahi ta'ala tidak lama lagi Allah angkat wabah pandemi COVID-19 ini. Amin. Tapi nanti ketika Allah mengangkat ini, ya kita sudah keluar lagi, kita sudah bekerja lagi, kita sudah beraktivitas lagi. Satu ketika kita mau sama-sama, mau buka puasa bersama, terhalang oleh macet. Mau buka puasa bersama, terhalang oleh kerjaan di kantor, kerjaan di jalan dan segala macam, nggak bisa. Lalu kita mengandai-andai, ya Allah enak ya kemarin stay at home, enak ya COVID-19. Mungkin kita begitu, ya. Kenapa? Bukan enak COVID-19-nya, tapi inilah suasana yang memang sengaja Allah berikan kepada kita supaya kita bisa merasakan kenikmatan. Karena sekali lagi COVID-19 bagi kita, bagi orang-orang beriman, bukan hanya sebuah ujian yang tidak enak, tapi dia nikmat Allah. Karena seperti tadi salah satunya mendekatkan kita dalam kehangatan berkeluarga. Ini cara pandang positif terhadap musibah, ujian bagi orang beriman. Betul. Insyaallah. Ustaz, tadi kalau disampaikan bahwasanya bagaimana kita agar selalu sehat, gitu kan? Sambil menunggu pertanyaan. Pertanyaannya nanti kita akan lanjut setelah jeda iklan. Silakan. Ya. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم
kita bertemu kembali dan kami mengingatkan bahwasanya kita bisa melakukan tanya jawab pada sesi kedua ini di nomor 0855-9117-6303. Ustadz, alhamdulillah sudah ada yang bertanya, Ustadz. Alhamdulillah. Ini dari Silakan. Mas Hendri dari Cipayung. Pertanyaan beliau, bagaimana cara supaya nilai puasa kita terus meningkat sampai akhir Ramadan dengan adanya pembagian 10 pertama, kedua, ketiga. Seakan-akan kita punya pilihan di mana poin yang ingin dikejar. Iya. Para pemirsa, wabil khusus Bapak Henry yang menanyakan pertanyaan yang bagus ini. Jadi, sikap kita terhadap kemuliaan kesucian bulan suci Ramadan hendaknya kita samakan sinyalnya dengan sikap para salafus salih, sikap para sahabat Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membagi-bagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, ya. Tapi kan itu ada hadis, Pak Ustadz, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Saudaraku sekalian, ya, para ulama hadis telah mengkoreksi ya kedudukan hadis ini. Jadi hadis ini memiliki kelemahan, ya, dari segi sanadnya, dari segi sumbernya memiliki kelemahan, ya. Satu. Yang kedua, kelemahannya bukan hanya dari segi sanad, dari segi sumbernya, validitasnya, tetapi juga dari segi maknanya, isinya. Kenapa? Karena kalau memang dipisah-pisah tiga seperti itu, ya, rahmat, kemudian yang tengah itu ampunan, maghfirah, kemudian yang terakhir itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, ya orang milih pembebasan dari api neraka. Akhirnya awal-awal ya malas-malesan, ya, baru terakhir malah yang menguatkan, baru kencang. Tapi kenyataannya nggak begitu juga. Ya, awalnya yang kencang, akhirnya entah malah kemana. Persiapan pulang kampung, ibu-ibunya siap-siap buat masakan. Malah seperti itu. Ya, orang bilang mengalami kemajuan. Ya, semakin maju saf itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi hendaknya kita tidak menyikapinya dengan cara membagi-bagi, tetapi langsung siap on dari hari pertama. Nah, masalahnya adalah kita belum terbiasa. Masalahnya itu kita belum terbiasa. Ya, kalau orang on itu harus dibiasakan. Sama seperti pertandingan Olimpiade. Siapa kira-kira peserta Olimpiade itu? Itu nggak ada atlet kampungan yang ikut. Atletnya atlet papan atas semua. Apa yang dilakukan oleh atlet papan atas dalam mempersiapkan dirinya masuk supaya sukses di Olimpiade? Persiapannya bukan hanya sebulan mau Olimpiade, bahkan sebelum itu, bahkan mungkin setahun sebelumnya sudah persiapan. Persiapan fisik, persiapan taktik, persiapan mental, dan segala macam. Gitu. Sama kurang lebih dengan Ramadan. Jadi kalau mau on sejak pertama bulan Ramadan, persiapannya dari awal. Tapi kan sekarang udah Sya'ban, Pak Ustadz, udah tinggal 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Ya, daripada kita ngomong tinggal 5 hari, tinggal 6 hari, manfaatkan yang ada. Maksimalkan waktu yang ada untuk persiapan terakhir. Kita mau masuk Olimpiade Ramadan. Kira-kira begitu. Jadi persiapan. Kalau tidak persiapan, ya sulit kita mau on. Kagok hari pertama aja, ya, kata orang Jakarta, kagok. Ya, hari pertama karena belum terbiasa, belum ada pengkondisian, belum ada latihan. Ya, mau puasa lemes, mau baca Quran ngantuk, mau ini susah. Jadi ini. Hari pertama diisi dengan tidur. Hari pertama diisi dengan orang tidur. Puasa adalah ibadah. Salah Salah lagi di dalam memahami ya. kemuliaan hadis. Hadis itu hadis yang mulia. Jangan disalah artikan, jangan disalah tempatkan di dalam memahami. Itu namanya salah tempat itu, ya kan? Tidur dipakai untuk tidur, terus katanya ibadah kebaikan, bukan seperti itu. Mungkin kita perlu lebih mendalami bagaimana para sahabat salafus soleh mengisi Ramadan mereka, agar nanti para pemirsa ini menjadi lebih semangat lagi mengisi Ramadannya dengan amalia-amalia terbaik. Insya Allah. Ustaz. Jadi para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca kepada amalia para sahabat, semangat para sahabat di dalam menjalankan kemuliaan, meraih kemuliaan bulan suci Ramadan, maka apa yang kita dapati mereka luar biasa sekali. Hendaknya keluar biasaan mereka ini jangan sekedar informasi yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak ada dampaknya, tetapi hendaknya memotivasi kita agar kita mau menjadikan mereka sebagai contoh dan bisa kita contoh. Apa yang mereka lakukan?
Mereka fokus kepada Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga mereka fahami betul bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ya dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ya di bulan suci Ramadan. Ya, luar biasa, sehingga ini ditularkan kepada mereka, ya, ditularkan kepada mereka sehingga mereka lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi kita dapati para sahabat, para salafus saleh, ulama madhab sangat menekankan diri mereka kepada Al-Quran. Ini bukan Al-Quran saja ya, tentu masih ada hal yang lain, tapi khusus tentang Al-Quran ini ada nilai tersendiri dalam kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka mereka benar-benar berinteraksi dengan sangat kuat, sangat ketat, dan sangat dekat dengan Al-Quran, mulai dari tilawahnya. Bisa nggak kita kebayang ada seorang yang bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak hari puasa Ramadan? Puasa Ramadannya 29 hari, khatamnya 29 hari. Puasa Ramadannya 30, ya khatamnya 30. Puasa Ramadannya 15, nggak ada yang Ramadan 15. Ya. Itu ada yang, mungkin saya yang mau itu. Jadi ini permasalahan. Cuma kalau kita belum siap dari awal, tidak ada persiapan. Satu hari khatam Quran 30 juz. Nggak makan-makan. Iya. Nggak kerja-kerja. Nggak sholat juga, Zan. Nggak sholat-sholat. Itu pikiran orang yang tidak ada train sebelumnya. Tidak ada exercise sebelumnya. Tapi kalau ada orang exercise sebelumnya, 1 juz saja dikatakan, itu pasti dia akan minta. Kok baru 1 juz ya? Ah, tambah lagi. Ternyata baca-baca-baca, sudah 2 juz. Minta lagi. Ternyata sudah 3 juz. Itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, diantaranya adalah Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr itu salah seorang sahabat muda Rasulullah SAW. Minta izin. Ya Rasulullah, bolehkah saya tamatkan Al-Quran? Ya, berapa hari saya harus menamatkan Al-Quran ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, tamatkanlah dia dalam 1 bulan. Wahai Ibnu Amr. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, saya masih muda, saya masih kuat, bisa nggak lebih cepat lagi? Wah, begitu, ya kan? Kata Rasulullah SAW, silahkan, khatamkanlah Al-Quran dalam 10 hari. Ya Rasulullah, 10 hari, saya masih muda, saya masih kuat. Ya, tambah lagi ya Rasulullah. Wahai Abdullah bin Amr, tambahkan Al-Quran, menjadi khatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Ya Rasulullah, saya masih kuat, tambahkan lagi untuk saya. Jangan, sudah cukup. Ya, sudah cukup. 3 hari kau khatamkan Al-Quran. Artinya 3 hari itu, 1 hari 10 juz. Tentu hal ini tidak simsalabim Abdullah bin Amr langsung siap 10 juz. Tidak begitu, ada pengkondisian sebelumnya. Nah, beginilah salafus salih di dalam menyikapi, sehingga kita dapati Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 60 kali sebulan. Artinya 1 hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. 2 kali khatam. Bagaimana itu 2 kali khatam? Ya kan? Kita baca Al-Quran saja. Itu kita baca Al-Quran saja, 1 juz baca 1 juz saja. Kadang-kadang 1 jam nggak selesai-selesai. Kenapa? Mungkin baca Quran kita belum lancar. Ya tak. Ya, terbata-bata kita baca Al-Quran. Alif lam mim zalikal. Ya, ada kemuliaan di situ. Tentu ada kemuliaan, ya, tidak diragukan lagi. Tetapi kan kita ingin menjadikan diri kita lebih baik terhadap Al-Quran. Masa dari Ramadan ke Ramadan bacaan Quran begitu terus? Bacaan Quran kita nggak naik-naik, nggak meningkat-meningkat. Ini apa Ramadannya yang salah? Apa kitanya yang salah? Nah, pertanyaan itu Ustaz, nanti kita lanjut lagi setelah break berikut ini. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ayo, yang Anda dapatkan di sini itu hafalan. Alhamdulillah, Anda nggak nyangka dalam 7 hari ini, Anda sendiri betul-betul nggak nyangka ini ngomong kayak gini juga merinding.
ane bisa dapat 4 juz dalam jangka waktu cuman 7 hari atau seminggu. Itu yang betul-betul ane gak nyangka, dan ane masih bersyukur sampai sekarang. Mudah-mudahan ini hafalan ini bisa ane jaga dan bisa membuat ane menjadi kepribadian yang Qur'ani. Alhamdulillah, sahabat tanya Ustadz, kita ketemu lagi. Ustadz, kita mungkin perlu sedikit mengingatkan kembali kepada para pemirsa di rumah untuk bisa bertanya di nomor berikut ini di bawah, mungkin ada tertera, atau kami bacakan ulang di nomor 0855 9117 6303. Ustadz, boleh dilanjut dulu terkait dengan bagaimana persiapan para salafus soleh menyambut dalam Ramadan. Iya. Tadi sudah kita sampaikan persiapan spiritual. Terus ada persiapan persiapan fisikal, ya, persiapan materi. Tadi yang pertama itu persiapan gerak kita, melatih gerak kita supaya fisik kita tetap bugar, ya, berolahraga rutin, menggerakkan badan rutin, jangan terlalu banyak diam. Yang kedua, kita memberikan asupan yang merupakan hak dari tubuh kita. Apa itu? Kulu halalan thayyiban. Asuplah makanan, kulu washrobu, asuplah minuman halalan thayyiban. Ya, makanan-makanan, minuman-minuman yang halal dan minuman-minuman yang berkualitas, makanan-makanan yang berkualitas. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dalam ayat yang lain dikatakan jangan kalian jerumuskan diri kalian pada sesuatu yang dapat merusak, membinasakan kalian. Nah, maka sebagai persiapan fisik, persiapan benda, ya, materi untuk menyambut Ramadan ini, kita juga harus menjaga asupan-asupan kita. Hati-hati terhadap asupan. Kalau ada hal-hal yang dapat menghalangi kebugaran kita, kesehatan kita dalam meraih kemuliaan bulan suci Ramadan, puasa, tarawih, tilawah Al-Quran, tadarus, dan segala macam, maka makanan atau minuman tersebut kita hindari. Ada hal-hal yang lain yang dapat merusak, ya, yang dapat mengganggu kebugaran fisik kita, hendaknya kita hindari. Contohnya apa? Contohnya merokok, umpamanya. Ya, tentu merokok ini sudah banyak dibuktikan dalam kajian-kajian medis, dan semua, ya, orang sepakat, termasuk perokok sendiri, sudah paham betul bahwa itu bisa mengurangi, ya, kebugaran dan kesehatan seorang manusia, apalagi dia akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini yang kedua, asupan makanan dan minuman. Pastikan yang halal, yang thayyib, yang berkualitas, yang baik, dan hindari dari yang haram dan tidak baik. Yang ketiga, kesehatan itu, sehat itu bukan hanya banyak bergerak yang cukup, makan minum asupan yang cukup, tapi juga istirahat yang benar. Ya, istirahat dalam Islam itu bukan kongko, bukan selonjoran, kata orang Jakarta. Tapi istirahat yang dimaksud adalah an-naumul amiq, tidur yang dalam. Ya, apakah waktunya harus 8 jam sebagaimana yang biasa selalu diungkapkan oleh para ahli? Ya, para ahli tentu menentukan itu berdasarkan penelitian. Benar. Ya, 8 jam sebagai pengurang dari 24 jam, tentu sisanya ada 16 jam. Benar. Ya, satu waktu yang sangat sedikit sekali untuk kita maksimalkan yang lain. Benar. Jadi, tentu para ahli juga ada yang mengatakan 8 jam, berbeda pendapat, ya. Benar. Ada yang mengatakan 8 jam, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan yang penting deep sleep, ya. Yang penting kita tidur yang nyenyak, tidur yang dalam, ya. Sehingga tidur yang benar, tidur yang nyenyak, tidur yang benar itu adalah tidur yang naumun amik. Ya, sebab kalau lama 8 jam, bangun-bangun melulu, cara tidurnya salah, persiapan tidurnya salah, itu pun tidak akan melahirkan tidur yang baik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan cara tidur yang baik, berwudu sebelum tidur, tidur menghadap kiblat, tidur di atas lambung kanan, ya kan? Nah, aduh, tidur dalam malam, gak bisa napas saya. Lu justru gak bisa napas katanya. Kenapa? Karena gak terbiasa. Belum terbiasa orang melaksanakan tidur sesuai sunnah Nabi SAW. Cobalah dilakukan itu 3 hari saja. Itu akan terasa perbedaannya. Bagaimana kita bangun, ya, nggak pegal-pegal dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan hal ini, tubuh kita terjaga kebugaran dan kesehatan kita. Ini perlu sebagai bagian dari persiapan fisik. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari saudara Mas Ahsan, dari Mas Ahsan Cipayung. Ya. Adakah zikir dan doa khusus yang sering diucapkan saat Ramadan? Ya. Selain memperbanyak tilawah, mungkin doa-doa tertentu, mungkin yang ada beberapa
zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu yang kita dapati yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ya, jadi kita boleh tentunya ya merupakan keutamaan untuk juga mengikuti dan mengamalkan zikir-zikir tersebut. Seperti ya nanti di akhir Ramadan ya pada malam-malam yang kita asumsikan turun Lailatul Qadar, ya datang Lailatul Qadar, maka Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan maksudnya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, ya bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ulang-ulang itu, perbanyak itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian juga doa-doa yang lain dalam momen-momen yang lain. Tetapi secara umum doa, zikir, wirid di waktu kapanpun di dalam bulan suci Ramadan adalah kemuliaan tersendiri bagi kita. Inilah keuntungan kita orang beriman, ya, mendapatkan kemuliaan dari segala sesuatu kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan, kita tingkatkan pelaksanaan dan amaliyahnya di dalam bulan suci Ramadan. Jadi silakan saja, ada zikir-zikir yang kita dapati yang diajarkan oleh para guru kita, para ulama kita. Silakan diamalkan. Ya, ada yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi SAW, dari amalan para sahabat, silakan kita amalkan. Jadi walaupun intinya mungkin dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu jelas hadisnya. Dan itu tidak terkait dengan bulan Ramadan. Pada semua bulan, semua waktu, apabila kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar diucapkan berulang-ulang kali, maka akan mendapatkan kebaikan. Orang yang bacanya akan mendapatkan kelipatan kebaikan yang sangat banyak sekali. Di bulan Ramadan, tentu hal ini akan berlipat-lipat ganda lagi. Itu ketentuan umumnya, ya. Maka ketika itu terjadi di bulan Ramadan, maka seorang hamba ya reserve, ya berhak untuk mendapatkan kelipat gandaan kebaikan dari ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maupun yang lain-lainnya, istighfar, kemudian tasbih, takbir, tahmid, dan zikir-zikir wirid-wirid lainnya yang biasa. Mungkin sudah dibiasakan kita baca di dalam wirid-wirid dan zikir kita sehari-hari, kita teruskan, kita jaga, bahkan mungkin kita tingkatkan intensitas di dalam bulan suci Ramadan, itu adalah sebuah kebaikan. Iya, ini mudah-mudahan Mas Hasan ini kurang puas dengan jawabannya, sehingga pengen nanya lagi, Ustaz. Oh iya. Aku datang lagi ke sini gitu kan, langsung bertemu dengan Ustaz, langsung bertanya. Alhamdulillah. Ustaz, silakan. ada lagi pertanyaan dari Mas Khairul. Mau tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibadah wabarakatuh. yang paling baik adalah gimana kalimatnya? Ibadah yang paling baik adalah fokus dengan ibadah pribadi saja, seperti Imam Syafi'i yang khatam 60 kali, atau juga misal mengajarkan orang lain di Ramadan, memberikan akses mudah informasi Ramadan tersebut, dan sebagainya. Yang kedua, mana yang lebih utama? Memperbanyak khatam Al-Quran atau menghafalnya? Misalnya saya terbiasa dengan maunya banyak khatam saja, sedangkan menghafal masih jadi prioritas kedua. Beliau ingin bertanya, mana yang mungkin harus beliau ini kan, mau yang terus membaca sampai menghatamkan saja sebanyak-banyaknya, atau menghafal. Pertanyaan ketiga beliau, momen itikaf di 10 malam terakhir di saat pandemi Covid ini bagaimana? Mungkin pertanyaan beliau, kalau di rumah apakah bisa disebut itikaf juga mungkin? Iya. Boleh saya dijawab? Iya. Jadi tentang mana yang lebih utama, baca Quran atau menghafal Al-Quran, dua-duanya utama. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu utama. Ya, bahkan para ulama mengatakan bukan hanya menghafalnya, bukan hanya membacanya, memandang Al-Quran saja sudah yu'jar, sudah berpahala. Memandangnya saja, ya kan? Nah, memegangnya, berinteraksi dengannya, apalagi sampai membacanya, apalagi sampai menghafalnya. Pertanyaannya mungkin kapan kita baca, kapan kita menghafal, kan begitu, ya kan? Inilah satu permasalahan psikologis juga pada diri kita. Jadi karena semuanya mulia, yang Allah nilai adalah usaha kita. Nah ini penting ya, kaidah ini penting buat Ibu sekalian, terutama Bapak yang bertanya, Pak Mas siapa Hairul. tadi? Mas Hairul, Mas Hairul ya, Mas Hairul yang bertanya. Ini penting kaidah ini, ya, bahwa segala perintah Allah Subhanahu wa taala adalah membawa kebaikan. Seluruh kebaikan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan kebaikannya, ganjaran kebaikannya. Wabil khusus di bulan suci Ramadan. Jadi sedapat mungkin
kita berusaha untuk meraih semua jenis kebaikan. Baca Al-Quran baik, usahakan. Tambah intensitasnya. Menghafal Al-Quran baik, lakukan. Waduh, saya agak kesulitan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Lakukan semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas maksimal yang bisa, mampu, sanggup kalian lakukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa kita keluar dari kemampuan kita. Jadi masing-masing kita telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menghafal. Tinggal kita berusaha. Setelah kita berusaha bolak-balik, ya hafalnya baru Qul falaq, Qul binas. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya rahman dan rahimnya kepada kita. Apakah kita bisa menghafal berapa juz dan segala macam itu. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Upaya kita yang sungguh-sungguh. Allah akan lihat nih, ini sungguh-sungguh enggak? Jangan-jangan cuma nyari-nyari juga, mana yang utama ya, baca atau menghafal. Akhirnya bacanya kurang, menghafal enggak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tapi sudah baca mulia, bismillah, tingkatkan intensitasnya. Menghafal mulia, bismillah, mulai semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Atau jangan sampai juga tuh udah nggak ngapal, nggak baca. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan karena kita memilah-milah kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Kebaikan yang satu dengan kebaikan yang lain. Seolah-olah kita ini wasit. Ini aja yang kayaknya nilainya lebih besar nih. Ini agak kurang nih. Akhirnya ini enggak, ini nol. Iya. Terus dengan itikaf tadi Ustaz. Iya. Kalau dengan kondisi sekarang gitu. Ini disambung juga dengan pertanyaan dari Mas Kahfi ini Ustaz. Anomali terjadi ketika masih ditutup tapi sebentar. Di itikaf. Iya. Tadi dengan kondisi sekarang masjid ditutup di mana-mana begitu kan. Ini bagaimana saya mau itikaf ini? Apa saya mau ke masjid atau cukup di rumah sudah dihitung itikaf? Iya. Para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama harus kita fahami adalah para ulama yang telah mengeluarkan fatwa yang luar biasa agar kita sholat di rumah, beribadah di rumah, sama sekali tidak bermaksud, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjauhkan kaum mukminin dari masjid. La hasya wa kalla. Sama sekali tidak ada maksud seperti itu dan memang bukan untuk seperti itu. Kita bukan diperintahkan untuk meninggalkan masjid, la wallahi bukan itu. Tapi yang difatwakan oleh para ulama adalah kita menghindar bahaya COVID-19. COVID-19 itu senangnya apa? 1, keramaian. 2, jarak yang dekat. Itu yang disukai sama COVID-19. Di masjid, ya rame, ya dekat, saf rapat, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan. Itu yang dihindari adalah jarak yang dekat, ya, dan juga keramaian. Jadi konsekuensinya kita hindari itu. Karena di masjid akan terjadi seperti itu. Kalau kita hindari itu. Kalau kita melihat di beberapa tempat saatnya, ada masjid yang tetap menyelenggarakan tapi dengan membatasi jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Apa? Silahkan, kita menghargai. Kita tidak pernah menyalahkan kaum muslimin yang tetap ingin menjalin hubungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah, wabil khusus di masa pandemi wabah seperti ini. Tetapi kami menasehati tetaplah perhatikan saran dari para ilmuwan, saran dari para ahli medis, dari para dokter tentang bahaya COVID-19 ini. Karena mereka berbicara ini tidak ada intensitas apapun kecuali memang murni karena keilmuan ini berbahaya kalau rame-rame, kumpul-kumpul dan seterusnya. Ya, kalau mau jaga jarak silahkan, asal pastikan memang benar-benar tidak ada kemungkinan untuk itu, silahkan. Ya, kita tidak tapi ya dalam pandangan pribadi kami sebaiknya kita melakukan apa yang menjadi anjuran dari para dokter, ahli medis dan juga para ulama yang memutuskan fatwanya berdasarkan keilmuan ini. Ya, sehingga ya dalam pandangan kami lebih utama sebagaimana kita mengikuti anjuran pemerintah, anjuran para ahli ilmu kedokteran dan fatwa dari para ulama, yaitu kita ibadah di rumah. Lalu bagaimana dengan i'tikaf ini? Karena tadi landasannya kita tidak meninggalkan masjid, ya, tetapi kita menghindari itu. Di dalam hati kita tetap ingin ke masjid, tapi karena di masjid ada keramaian, kita hindari keramaian itu dan kita ganti dengan di rumah. Sama seperti kita sholat berjamaah di rumah selama ini. Kita ganti dengan di masjid, di rumah kita sholat,
Kita niatkan kita di masjid, ya Allah, saksikanlah sesungguhnya hamba bukan meninggalkan masjid, tapi hamba melaksanakan perintah daripada pemimpin hamba, fatwa daripada para ulama yang memfatwakan bukan karena hawa nafsu tapi karena keilmuan, untuk tetap di rumah, ya, menjaga jarak dan menghindari keramaian. Ya Allah, catatlah ini sebagaimana kami juga sholat di masjid. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Nah, kemudian bagaimana i'tikaf? Memang i'tikaf itu jelas prinsipnya di masjid. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum ma'akifuna fil masajid." Kalian i'tikaf di masjid. Tetapi kita ingatkan, ya, para pemirsa sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Rasulullah SAW beriktikaf di masjid, istri-istri beliau ingin iktikaf juga. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka buat kemah-kemah di rumah. Ya, mereka buat kemah-kemah di rumah. Tapi ketika mereka mengetahui Rasulullah SAW membuat kemah khusus di dalam Masjid Nabawi, mereka pindahkan itu di masjid. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Ya, kenapa? Keadaan normal. Keadaan seperti biasa. Sekarang COVID-19, jangankan iktikaf yang sunnah, meskipun muakkadah, ya, untuk sesuatu yang fardu saja, sholat Jumat kita ganti dengan sholat zuhur karena memang seperti itu bukti nyata ilmiahnya. Dan begitulah fatwa para ulama. Ya, maka dengan niat kita iktikaf di masjid, kita iktikaf di rumah. Niatnya di masjid bisa, insya Allah bisa. Ya, kita niatkan innamal a'malu binniyat. Tapi jangan di kamar, ya kan? Kalau di kamar itu namanya wa antum ngamariyun, ya fil ghurfah. Kalian ngamar, ya, jangan. Jadi nanti di rumah silakan diambil tempat khusus, apakah di ruang tamu, apakah di ruang tertentu, ya kan? Ajak anak-anak kita, istri, suami, ayo kita i'tikaf. Niatkan kita i'tikaf di masjid. Insya Allah Allah catat. Allah Maha tahu, yang penting innamal a'malu binniyat. Dah kita di situ. I'tikaf, baca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, ngaji tafsir, ngaji hadis dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Masya Allah. Saat ini kita sambil mengingatkan kembali kepada para pemirsa, Ustaz, bisa terus mengunjungi kita di nomor WA 0855 9117 6303. Insya Allah setelah jeda iklan berikut, Ustaz. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ayo, yang Anda dapatkan di sini itu hafalan. Alhamdulillah, Ane gak nyangka dalam 7 hari ini, Ane sendiri betul-betul gak nyangka ini ngomong kayak gini juga merinding. Ane bisa dapat 4 juz dalam jangka waktu cuman 7 hari atau seminggu. Itu yang betul-betul Ane gak nyangka, dan Ane masih bersyukur sampai sekarang. Mudah-mudahan ini hafalan ini bisa Ane jaga dan bisa membuat Ane menjadi kepribadian yang Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Tanya Ustadz, bertemu kembali kita di sisi terakhir ini, Ustadz. Ini sebenarnya inginnya kita terus berlanjut. Apalah daya, Ustadz, ya. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Masya Allah. Masya Allah. Kita ingin sedikit closing dari antum, Ustaz. Kita berharap semua nanti ketika kaum muslimin menyambut Ramadan ini, mulai dari kesenangan, kegembiraan didapat, kemudian dia juga akan mendapatkan semua dari nilai-nilai kebajikan di Ramadan, sehingga dia lulus menjadi orang-orang terbaik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai ungkapan penutup, saya ingin mengatakan kepada diri saya, keluarga saya, dan semua para pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir positif
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala tidak pernah menentukan sesuatu, menyatakan sesuatu, menjadikan sesuatu untuk kesulitan, kesusahan, dan kebinasaan hamba-hambanya, terutama manusia. Tetapi segala sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan mereka semua, kebaikan kita semua. Termasuk dengan COVID-19 ini. Ini adalah kebaikan. Jadi, walaupun dia merupakan satu ujian bagi kita semua, tapi sesungguhnya dia adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kebaikan, tadi sudah kita panjang lebar kita ungkapkan bahwa ini adalah kebaikan karena dampaknya adalah kebaikan untuk kita kaum muslimin dan seluruh masyarakat, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang sudah Allah rutinkan di bulan suci, di bulan mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak ini sekarang hadir berbarengan dengan kebaikan COVID-19. Ya, kita katakan seperti itu ya, kebaikan COVID-19. Kenapa? Karena dia kita yakini sebagai sebuah kebaikan. Berakibat kebaikan yang diproduksi oleh kita. Kebaikan-kebaikan akan muncul dan sudah muncul sekarang. Di rumah itu banyak sekali kebaikan yang kita lakukan. Kita, istri kita, anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba bagaimana kita sekarang membiasakan berbagi. Dulu mungkin kita peduli dengan orang, berbagi kepada orang, tapi setengah hati mungkin. Ya, sekarang kita sungguh-sungguh. Kita kasih, kita berbagi dengan mereka sampai kita pastikan ini benar-benar cukup nih. Kalau nggak cukup tolong bilang sama kita ya. Dari hati yang paling dalam. Padahal kita dari rumah. Ya, kita nggak kemana-mana. Makanya sekarang saya baru keluar lagi ini, agak gampang juga ini keluar ini setelah sebulan lebih, ya kan keluar, tapi mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita saatnya sekarang di rumah dan meraih kebaikan di rumah. Emang bisa? Bisa. Kenapa? Dalam benak kita, pikiran kita, keimanan kita, ini adalah kebaikan. Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita terus termotivasi. Nggak pernah kita merasa pesimis. Apalagi berburu sangka, ya Allah, kapan sini akan diangkat dan segala macam. Nanti, saudara-saudara sekalian, tadi saya berangan-angan nanti kalau sudah Allah angkat, kita nanti malah rindu dengan keadaan seperti ini. Bukan rindu sama COVID-nya, tapi rindu sama keadaan sekarang yang belum pernah. Belum pernah kita seperti ini. Tapi Alhamdulillah dengan rahman dan rahimnya Allah, Allah buat kita seperti ini untuk kebaikan kita. Ya, barangkali seperti itu, maka mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ruh-ruh kita, menyampaikan nafas-nafas kita, diri kita ke bulan suci Ramadan. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita semua, keluarga kita semua, masyarakat, tetangga, bangsa, negara dan umat kita sampai ke bulan suci Ramadan, sampai meraih kemuliaan, kelipat gandaan kebaikan bulan suci Ramadan. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat Tanya Ustadz, yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, inilah bagian dari ujung pertemuan kita. Kami mohon maaf sebelumnya, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bertemu kembali dan mudah-mudahan bisa terjawab semua Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.